Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu mengenai pengolahan dan kewirausahaan makanan khas daerah untuk part yang pertama. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang pertama, ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani bisa dengan mudah kita temui di sekitar kita. Kita dapat menemukan makanan khas daerah dari berbagai macam tempat, tidak hanya di daerah asalnya saja. Contohnya, empek-empek dan tekwan adalah makanan khas Palembang. Kita bisa menemukan penjual empek-empek dan tekwan di berbagai daerah, bahkan di mancanegara. Hal ini merupakan peluang usaha yang potensial bagi para wirausahawan kuliner dalam memulai bisnisnya. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang usaha makanan khas daerah merupakan kesempatan yang muncul dan menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah, sehingga meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama, ide usaha. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, antara lain: yang pertama, pengetahuan yang dimiliki; yang kedua, pengalaman yang pernah dilalui; yang ketiga, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran; yang keempat, intuisi, yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor internal, seseorang dapat menimbulkan kreativitas yang menjadi ide dalam menciptakan suatu inspirasi produk untuk memanfaatkan alam sekitarnya agar menjadi peluang usaha. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, antara lain: yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan; yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari; tiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain; empat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. 2. Risiko usaha. Risiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, risiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka lebar. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, kita harus menganalisa risiko yang ada. Risiko usaha dapat ditimbulkan karena yang pertama, permintaan, seperti perubahan mode, selera, dan daya beli; yang kedua, perubahan konjungtur, seperti perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut; yang ketiga, persaingan; yang keempat, akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Namun sesungguhnya ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko usaha, yaitu: 1. Adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Yang kedua,
Adanya keinginan kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang keempat, adanya kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara mengolah modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Selain unsur-unsur tersebut, kemampuan seorang wirausahawan dalam pengambilan risiko dapat meminimalisir risiko usaha tersebut. Tugas seorang wirausaha di dalam pengambilan risiko adalah: yang pertama, menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. 2. Membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. 3. Menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. 4. Memberikan kepercayaan kepada para pembuat produk yang lebih kecil. 5. Mengumpulkan informasi usaha. 6. Mengurangi risiko usaha. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha pengolahan makanan khas daerah. Dalam melakukan usaha ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya: yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang keempat, tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang ketujuh, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Yang kedelapan, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Yang kesembilan, pengembangan diri. Yang kesepuluh, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha, yaitu yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, kurang berambisi. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Yang keenam, kesehatan terganggu. Yang ketujuh, kurang tekun. Yang kedelapan, kepribadian yang negatif. Yang kesembilan, tidak jujur. Yang kesepuluh, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah, diantaranya: yang pertama, perencanaan. Usaha makanan khas daerah harus dibuat dengan perencanaan yang sangat matang. Rencanakan jenis makanan, lokasi usaha, penyediaan bahan makanan, alat yang dibutuhkan, dan lain-lain. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan profit atau keuntungan? Yang ketiga, adaptasi. Tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan tidak ada habisnya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan. Kemampuan seorang wirausahawan dalam menghadapi tantangan dapat menentukan apakah usaha bisa bertahan atau tidak. Yang keempat, inovasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha makanan khas daerah. Seorang wirausahawan makanan khas daerah harus terus-menerus fokus untuk selalu melakukan inovasi dan peningkatan mutu agar pelanggan selalu merasa terikat dengan usaha makanan yang dirintis, baik dalam hal rasa, bentuk maupun pelayanan. Yang kelima, memasarkan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Walaupun produk makanan khas daerah yang kita hasilkan memiliki cita rasa yang enak
dengan kualitas yang prima, namun jika pemasaran terhadap barang yang kita produksi buruk, maka usaha yang kita jalani tidak akan berlanjut. Yang keenam, jangan mengeluh dan jangan menyerah. Itu merupakan kunci utama suatu usaha. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.